apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Komisi 8 paling keras tepuk tangannya. Sesuai dengan pasal 186 tata tertib, maka pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan mengakhiri jabatannya sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi itu tidak lama lagi ya. Ini hanya sampai bulan Oktober, tepatnya tanggal 20 Oktober karena pada tanggal 20 Oktober itu kabinet dari Jokowi Ma'ruf akan berakhir dan dengan begitu Pak Jokowi juga akan mengakhiri masa jabatannya yang kedua. Nah biasanya ini kan kalau orang pensiun itu tentu saja dia akan menghadapi hari-hari yang tenang begitu karena tanpa kesibukan lagi memikirkan beban negara. Tapi saya kira ini berbeda halnya dengan Menteri Yakut Khalil Qomas ini. Sekarang dia dalam kondisi was-was karena DPR itu baru saja dalam sidang paripurnanya memutuskan untuk membentuk pansus hak angket penyelenggaraan haji 2024. Nah, keputusan untuk membentuk pansus hak angket itu disepakati dalam sidang paripurna di DPR RI yang berlangsung 2 hari yang lalu. Dan itu rapatnya hari Selasa ya, rapatnya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang sekaligus pada pelaksanaan haji tahun ini menjadi Ketua Tim WAS atau Tim Pengawas DPR terhadap pelaksanaan haji. Dan kita menyimak beberapa waktu yang lalu itu kan tim WAS haji itu mengungkap banyak sekali persoalan pada pelaksanaan haji tahun 2024 itu mulai dari soal makanan, pemondokan, dan juga yang paling banyak mendapat sorotan itu adalah soal pelaksanaan di Armina, Arafah, dan Mina ya. Dan satu lagi yang sangat serius, nah ini saya kira ini dampaknya ini menjadi bisa konsekuensinya pidana dan bisa jadi ini nanti kalau sampai ditemukan penyimpangan atau korupsi Yakut Khalil Qomas itu bisa masuk penjara gitu seperti pendahulunya yakni mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Ini karena berkaitan dengan tudingan dia atau Kementerian Agama itu mengalihkan kuota haji lebih dari yang disepakati dengan DPR. Sidang Dewan yang saya muliakan, pimpinan Dewan menerima surat dari perwakilan 31 pengusul anggota DPR RI yang antara lain ditandatangani oleh Haji John Kennedy Aziz SH MH, anggota fraksi Partai Golkar A272, nomor B7534 PW01 7 2024 4 Juli 2024, hak usul pembentukan panitia khusus angket haji DPR RI. Sesuai dengan ketentuan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 200 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 182, 183, 184, 185 Peraturan DPR RI tentang tatib, rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi,
terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Untuk itu, kita lanjutkan penjelasan pengusul hak angket pelaksanaan pengawasan haji kepada Saudari Sally Andriani Gantina, AMD dari fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan penjelasan atas nama para pengusul. Kepada Ibu Sally, saya persilahkan. Keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini atas izin dan ridhonya, kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan konstitusional. Hak angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Adapun dari aspek hukum, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan hak angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182, hak angket bahwa pansus angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dan atau lebih dari satu fraksi. Hadirin yang kami hormati, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, sehingga penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demikianlah keterangan pengusul hak angket haji 2024 Masehi atau 1445 Hijriah dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang selanjutnya. Pansus hak angket haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengakhiri penyampaian keterangan pengusul hak angket haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para tim pengawas haji DPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, beserta besar harapan kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juli 2024, pengusul hak angket tentang pengawas haji. Perlu kami sampaikan pimpinan bahwa yang telah menandatangani bukan 31 tetapi sudah menjadi 35 anggota dan semua resmi dan akan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudari Seli Andriani Gantina AMD dari Komisi 8 anggota fraksi PDI Perjuangan mewakili pengusul dan Komisi 8 serta pengawas. Bapak Ibu sekalian, fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama juru bicara dan nama-nama anggota panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024. Nama-nama juru bicara sekaligus usulan nama-nama panitia pansus angket pelaksanaan haji 2024 supaya ditayangkan Sekretariat Jenderal. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut 7 orang PDI Perjuangan, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai Nasdem, 3 orang PKB, 3 orang fraksi Partai Demokrat, 3 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PAN, dan 1 orang fraksi P3 seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh Sekretariat. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Komisi 8 paling keras tepuk tangannya. Sesuai dengan pasal 186 tata tertib, maka pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Soal penyelewengan kuota haji ini yang kemarin tuh paling banyak mendapat sorotan ya. Tentu saja tidak lepas juga dari soal pelaksanaan juga, itu soal yang serius. Nah, beberapa waktu yang lalu itu tak lama setelah mereka memantau pelaksanaan haji, itu sejumlah tim WAS itu menyampaikan evaluasinya, terutama terkait dengan soal kuota haji ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili mengungkapkan Kementerian Agama atau Kemenak itu mengalihkan 10.000 kuota tambahan haji untuk haji khusus. Dan kata Aceh, kebijakan Kemenak itu menyalahi 2 ketentuan. Salah satunya adalah hasil rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Indonesia ini berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi itu pada tahun 2023 kemarin itu mendapat kuota tambahan untuk pelaksanaan haji ini sebanyak 20.000 jamaah. Dan tambahan ini didapat setelah Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan putra mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman pada Oktober 2023. Dan pada waktu itu mengapa kemudian pemerintah berusaha meminta kuota tambahan kepada pemerintahan Kerajaan Arab Saudi? Karena saat ini kan di Indonesia antrian untuk haji itu sangat panjang ya. Dan ini sampai lebih dari 40 tahun untuk kawasan di Sulawesi Selatan. Nah, jadi sebenarnya ini untuk mengakomodir atau upaya dari pemerintah memikirkan rakyatnya yang puluhan tahun antri haji. Jadi bukannya malah untuk memfasilitasi orang-orang yang berduit yang akan pergi haji. Itu keterangan Aceh Sazili pada beberapa waktu yang lalu kepada media. Saya meyakini bahwa tambahan kuota haji 20.000 ini diperuntukkan untuk mengurangi daftar tunggu haji reguler yang sudah berpuluh-puluh tahun dan jumlahnya itu sekarang mencapai 5,2 juta jamaah, kata Aceh dalam keterangan resminya bulan lalu ya, tanggal 21 Juni 2024. Dan dari kuota tambahan itu sudah diputuskan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI pada tanggal 27 November 2023 itu dan dibagi katanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Dan dari 20.000 kuota tambahan tadi yang dialokasikan untuk haji khusus itu 8%. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang tentang haji tadi pasal 8. Jadi kalau dari 20.000 itu hanya 8%, maka kuota tambahnya adalah 1.600. Tetapi tadi disebutkan itu kuota yang tambahan yang dialihkan ke haji khusus itu 10.000, tapi sesungguhnya totalnya jadi ada tambahnya 8.400 begitu ya. Nah, ini yang membuat tim WAS DPR itu sangat kesal, bahkan berang gitu, di antara mereka marah-marah sekali dengan keputusan Kementerian Agama ini. Karena kuota tadi, pembagian kuota itu didasarkan atas hasil rapat panitia kerja haji Komisi 8 yang dibahas secara mendalam dan seksama selama 3 minggu siang dan malam melalui rapat resmi di DPR maupun FGD dengan berbagai pihak, itu kata Aceh. Nah, tiba-tiba Kementerian Agama mengalihkan begitu saja. Nah, bagaimana reaksi dari Menteri Agama? Yaqul Kholil Qomas ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi. Ya, kita ikuti, kata Yaqul di Komplek Istana Kepresidenan hari Selasa lalu. Yaqul mengaku bahwa dia telah menyampaikan proses pelaksanaan haji itu kepada Pansus apa adanya. Dia akan menyampaikan kepada Pansus haji itu apa adanya. Semua proses kita akan laporkan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan apa adanya. Dan kalau dalam evaluasi dari Kementerian Agama, kata Yaqul, ini akan ini masih akan berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi belum selesai. Tapi kata dia sejauh ini dia menilai pelaksanaan haji tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini pernyataan Yaqul bertentangan sekali dengan keterangan dari para jemaah haji dan juga tim-tim pengawas haji. Karena situasi di Arafah dan Mina itu pada tahun ini dibayangkan itu betul-betul sangat tidak manusiawi. Orang ditumpuk-tumpuk, jemaah ditumpuk-tumpuk di dalam tenda.
dan kemudian untuk antrian ke toilet saja mencapai 2 jam dan ada yang sampai pingsan. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu. Alhamdulillah semuanya lancar. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti kita ini manusia dalam hidup di dunia pasti ada kekurangan sana dan sini, dan itu yang perlu dilakukan perbaikan dievaluasi bersama, itu kata Yakult Khalil Qomas. Ya, ini kalau sampai kemudian pansus ini bekerja dan kemudian menemukan adanya temuan-temuan bahwa kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan haji ini karena ada unsur-unsur korupsi, bahkan juga termasuk tadi mengapa dialihkan kuota tambahan tadi lebih banyak kepada ONH plus, bukan lebih banyak ya, artinya jumlah dari kesepakatan lebih banyak, itu hampir jadi separuh-separuh itu antara reguler dan ONH plus. Ini kan pasti perlu diselidiki ya, ada motivasi apa, karena bagaimanapun juga ONH plus ini kan jelas bisnis ya, dan ini padahal sebenarnya pemerintah meminta tambahan kuota itu untuk mengurangi antrian panjang. Kalau kemudian dialihkan ke haji furoda misalnya, ya dia langsung bisa berangkat pada tahun itu juga, dan harganya itu gila-gilaan, itu ratusan juta. Jadi jelas ini mencurigakan. Nah, kalau sampai kemudian pansus itu menemukan dan mendapatkan bukti-bukti adanya penyimpangan atau unsur korupsi dan kemudian diteruskan ke aparat penegak hukum, ini Yakult bisa mengulang nasib yang dialami oleh mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Pada waktu itu Surya Dharma Ali itu divonis di Pengadilan Tipikor 6 tahun penjara, tapi kemudian ketika dia mengajukan banding dan bahkan sampai kasasi di Mahkamah Agung, itu diperberat maksud saya hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Dan apa sih yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali itu? Ya, ini kasusnya kasus korupsi ya. Jadi dia misalnya dalam pelanggaran ibadah haji itu dia salah satunya dia misalnya soal penentuan petugas penyelenggara ibadah haji. Ini banyak sekali petugas-petugas yang tidak memenuhi syarat begitu ya. Ini lebih pada KKN. Kemudian petugas pendamping Amirul Hajj. Juga soal pemondokan. Ini sekarang kan juga dipersoalkan, ini soal pemondokan, soal makanan yang sangat buruk dan nilainya diperkirakan hanya setengah dari harga yang sudah disepakati. Dan yang ini nih yang saya kira menarik, ini berkaitan dengan dia memanfaatkan sisa kuota haji. Tapi kalau saya baca-baca sebenarnya sisa kuota haji yang dimanfaatkan oleh Surya Dharma Ali itu tidak sebesar sekarang ini ya, ribuan ini. Surya Dharma Ali waktu itu menggunakan sisa kuota haji itu sebanyak 35 orang saja. Tapi di luar itu dia juga terbukti melakukan korupsi dana operasional menteri. Jadi karena itu kenapa saya sebut tadi rasanya Pak Yakult ini nggak bisa tenang ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Agama, karena sekarang ini pansus angket haji segera bekerja dan mereka ini pasti akan merampungkan pekerjaannya sampai sebelum kabinet ini masa jabatan berakhir, karena para anggota DPR periode 2019-2024 kan masa jabatannya juga segera berakhir. Tetapi jika ada temuan indikasi korupsi, maka itu prosesnya bisa diteruskan oleh aparat penegak hukum. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.